Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyyuh alladzi ikhtarahu Allahu wastafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du hababinal aiza, para alim ulama, para kiai, para asatidah, bunyai, dan juga yang kami banggakan bapak-bapak dari jajaran Forkompinda, baik itu dari Polresta, dari Dandim, juga dari Brigif, dan juga dari 407. Dan alhamdulillah hadir, walaupun ada juga yang mewakili, dan terutama yang kami banggakan Ketua Panitia Bapak Kapolsek Tegal Timur, yang alhamdulillah ini terus terang aja Bapak Ibu, rapatnya hanya 5 hari, tapi alhamdulillah berkat niat kita satu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya atas nama keluarga besar Al-Habib Hasan bin Hadun Atas dan keluarga besar almarhum Habib Muhammad Bagir bin Ali Zainab bin Atas hadir. Alhamdulillah adik-adik saya dari Cilegon 2 orang, Habib Abdullah, Habib Mustafa, dan juga dari Sukaraja alhamdulillah hadir, Syarifah Aminah, dan juga para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kami sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah terus terang aja kalau agak kelihatan panas, saya minta doanya ya Allah, biar tamu-tamumu, tamu-tamu nabimu tidak merasa kepanasan. Alhamdulillah yang kita rasakan alhamdulillah, walaupun mungkin sedikit agak tadi panas tapi hanya beberapa menit, ternyata alhamdulillah mendung lagi. Dan semalam juga kami mohon ya Allah jangan sampai hujan. Alhamdulillah Allah pun mengabulkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya kalau saya hanya pelayan, ya, pelayan tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegiatan ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu murni, ya, kegiatan acara Maulidin Nabi kita tidak minta proposal kepada siapapun, ya. Hanya saja ini kerjasama kebetulan pertama dengan Yayasan Al-Haramain. Yayasan Al-Haramain di dalamnya juga sebetulnya ada pendidikan, ada pondok pesantren, dan ada kegiatan masjid taklim yang sekarang sudah berjalan. Yang pertama adalah setiap Jumat Kliwon sore. Jadi bagi Bapak Ibu umum ini yang sempat ada waktu bisa menghadiri pengajian setiap Jumat Kliwon sore di Majelis Ta'lim Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali Al-Atas, dan di Masjid Kalinyamat Wetan, ya, Tegal Selatan, itu pun Jumat Pahing. Jadi setelah Jumat Kliwon, Jumat berikutnya kita adakan pengajian taklim di Masjid Al-Habib Abu Bagir Al-Atas di Kalinyamat Wetan. Dan tadi yang kita baca saat dengan para santri, dan alhamdulillah ini yang hadir juga semuanya, baik itu dari Polres, dari Dandim, dan juga dari Jajaran TNI Polri, alhamdulillah ternyata mereka-mereka untuk Kota Tegal, mereka-mereka adalah santri yang betul-betul suka mengaji. Allahumma. Dan alhamdulillah itu yang tadi kita baca setiap kegiatan Jumat Kliwon dan Jumat Pahing. Jadi Bapak Ibu yang sempat
Yang utamanya apa? Mendoakan kita semuanya, dan yang utama mendoakan kedua orang tua kita. Jadi salah satu kegiatan doa birrul walidain tidak lepas dari kegiatan baik itu di gedung Al-Haramain dan juga di Masjid Kalinyamat Wetan. Dan di samping itu kerjasama juga dengan KBIH Al-Haramain. Jadi murni sekali lagi kegiatan ini mohon doa restunya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dan setiap tahun akan kami adakan, amin. Ada 2 kegiatan minggu yang kemarin tanggal 2 kami mengadakan Tegal Selatan bersolawat. Kita adakan khitanan massal dan nikah massal. Tapi untuk tahun ini ternyata yang daftar nikah massal hanya 2 pasang, tapi syaratnya orang menyesuaikan. Oh, tahun ngarep Habib Ahmad daftar ya Bib ya. Iya. Ya Habib Ahmad Muri maksudnya, ya Habib Ahmad bin Abu Bakar ya Bib ya. Allahumma ya sahibna ini. Dan alhamdulillah kemarin waktu kegiatan di Tegal Selatan juga kita adakan kirab merah putih. Dan paginya itu kita adakan pawai ta'aruf. Selain itu juga alhamdulillah kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran TNI Polri baik Tegal Selatan dan juga Tegal Timur, termasuk bansernya, termasuk fatayatnya, termasuk muslimatnya, dan Ibnu IPPNU alhamdulillah guyup bareng-bareng dalam rangka untuk bisa mensukseskan kegiatan-kegiatan yang mulia ini. Dan juga kami sampaikan kepada pengurus cabang NU Kota Tegal, termasuk juga MWC-nya, rantingnya, dan juga dari muslimat, banser, ansor, fatayat, dan juga Ibnu IPPNU. Alhamdulillah kita libatkan, dan alhamdulillah sekali lagi kami menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Dan di samping itu juga kerjasama dengan Biro Haji dan Umroh PT Al-Haramain Jaya Wisata Kota Tegal. Mohon doa restunya. Nanti insya Allah tanggal 14 Februari kami akan memberangkatkan umroh yang ke Turki. Ke Turki asli, dudu Turki turunan kidul dudu. Ya, dan nanti insya Allah awal April kami juga akan memberangkatkan umroh yang insya Allah selain ke Mekah ke Madinah juga kita akan ke Oman. Ini alhamdulillah untuk awal April sudah ada kurang lebih 25 orang yang daftar. Insya Allah kita akan memberangkatkan kurang lebih 65 orang. Dan mohon doa restunya nanti insya Allah di awal pemberangkatan mudah-mudahan kita bisa memberangkatkan 200 jamaah. Dan di samping itu kerjasama ini juga dengan toko dan gedung Al-Haramain. Jadi ini barangkali sekali lagi gedung Al-Haramain selain untuk manasik, selain untuk kegiatan taklim juga disewakan. Barangkali anak sing panyewa nggo pengantenan nggo rapat-rapat itu ya. Mungkin hanya itu. Dan sekali lagi pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi kaitan dengan pendidikan. Karena Yayasan Al-Khairiyah ketua umumnya adalah Al-Habib Thohir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Dan saya selaku ketua pembina, saya minta tolong untuk PBDB yang akan datang. Alhamdulillah TK, SD, kalau TK saat ini siswa terbanyak untuk Kota Tegal adalah TK Al-Khairiyah. Dan untuk SD, alhamdulillah kami sudah ada full day school, program full day school. Jadi saya kira mulai sekarang yang mau daftar di TK ataupun di SD, dan insya Allah mulai tahun ini selain kita adakan full day, nanti kelanjutannya juga kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk juga boarding school, Islamic boarding school. Dan untuk SMP mulai tahun ini kita akan mengadakan program full day school. Di samping itu mulai tahun ini SMP Al-Khairiyah akan membuka pondok pesantren untuk mereka-mereka yang berprestasi. Ya, untuk mereka-mereka yang berprestasi, terutama mereka-mereka yang hafid, itu untuk 1 tahun pertama tidak akan dikenakan SPP. Ya, tahun pertama tapi yang berprestasi, yang misalkan
hafid 5 juz atau dia berprestasi di sekolahan, untuk tahun pertama tidak akan ditarik SPP. Tempatnya di mana, Bib? Kalau TK SD Al Khairiyah itu di Jalan Gandaria, Apotik Kejambon masuk ke barat. Hah? Apotik Gajah Mada, mohon maaf, orang Maido wis tua ya Pak Kepala Kemenag ya. Ya. Jadi Apotik Gajah Mada masuk ke barat. Itu TK dan SD. Alhamdulillah kita sudah mulai kegiatan tadi. Di TK juga alhamdulillah, dan di SD itu juga sudah. SMP mana, Bib? Kalau SMP juga Jalan Gajah Mada. Nanti kira-kira gedung PMI yang dulu itu masuk ke barat, setelah perempatan itu ada SMP Al Khairiyah. Dan insya Allah sekali lagi mohon doa restunya, selain tadi full day school yang akan kita adakan, juga selain itu kita akan membuka pondok pesantren. Saya yakin, Bu, sampai aslinya waras ora? Waras, alhamdulillah. Dong waras anak-anaknya di sekolahnya nang pondok pesantren. Allahumma, supaya tidak salah. Dan insya Allah Bapak Ibu menyekolahkan di Yayasan Al Khairiyah nggak salah. Satu-satunya sekolah yang dulu didirikan oleh para habaib hanyalah Al Khairiyah. Saya alumni Al Khairiyah, Habib Tahir alumni Al Khairiyah. Kalau Bapak Ibu melihat di TV One ada salah satu narasumbernya Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, itu pun juga alumni Al Khairiyah. Jadi tidak usah khawatir ya. Dan untuk makanya secepatnya kalau bisa, karena untuk tahun ini memang kita akan membuka 2 kelas dulu. Ya, 2 kelas, dan mudah-mudahan semuanya akan bisa berjalan. Ini mungkin saya kira tidak perlu panjang lebar. Sebetulnya kalau Bapak Ibu ada apa namanya, nanti adzan dulu Pak, sebentar. Dan juga untuk yang di daerah Dampyak, ya, itu di sana ada juga RA Al Khairiyah, Jembatan Dampyak ke utara. Dan juga ada MI Al Khairiyah, itu yang berada di kabupaten. Kalau yang dekat sana silahkan nanti bisa. Itu pun juga termasuk Yayasan Al Khairiyah. Dan mohon doa restunya, di belakang gedung ini masih ada tanah kurang lebih 7.000 meter nyambung sama gedung. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik ya. Dan sekedar aja nanti ya insya Allah akan sambil menunggu Ki Subhan, nanti insya Allah Al Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas dari Bandung, insya Allah nanti akan ahlan wa sahlan marhaba bikum. Ini dari Pekalongan aja alhamdulillah hadir kok ya. Ahlan wa sahlan syarafnakum fadl habaib ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit afwan Habib, saya mau menyampaikan kisah sedikit. Ini kalau Bapak Ibu tidak menyekolahkan anaknya di sekolah yang di situ ada pendidikan agama, nanti akan menyesal. Ada sebuah kisah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sebuah kisah ya. Jadi Pak Habib menginginkan 2020 mari serat mati kita gelorakan, ayo mondok. Ayo mondok. Ini ada sebuah kisah. Ada orang tua yang sudah usia pensiun 60 tahun. Kebetulan dia lagi nunggu giliran pesawat mau terbang. Dan ini kisah ini saya ulangi berulang kali, di mana sama agar ada kegiatan saya selalu mengingatkan. Karena tadi ibu-ibu kan sudah matur, Bu, sampean wong waras oh ya. Alhamdulillah bapaknya mbok waras. Alhamdulillah. Gini, ada kisah ada orang yang sudah usia 60 tahun. Dia kebetulan menunggu penerbangan ke Jogja. Tidak lama kemudian ada orang yang usia lebih muda duduk sebelahnya. Yang tua itu nanyakan, "Nak, kamu mau kemana, Nak?" Orang anak yang muda itu mengatakan, "Saya ke Madiun, Pak, mau ke Madiun." "Oh, kalau saya mau ke Jogja." Orang tua itu menanyakan, "Pekerjaan kamu apa?" Orang yang muda itu mengatakan,
pekerjaan saya serabutan. Ki bocah wadok, bocah enom sing tawadu, ya. Sing jelas ora mungkin. Masa pegawainya serabutan numpake oto ngabung. Masa pekerjaan serabutan panunggang kapal mabur, kan jelas ora mungkin. Gini apa nggih? Tapi anak yang lebih muda itu mengatakan, tapi alhamdulillah saya punya rumah walaupun kecil, dua rumah walaupun cilik nang Jakarta ya orang gampang. Gini apa nggih? Dan saya punya kendaraan. Ada satu yang menjadikan saya saat saya capek, saya melihat mereka, saya senang. Saya punya anak-anak alhamdulillah yang saya sekolahkan di TPQ. Selesai TPQ melanjutkan ke madrasah diniyah dan nanti akan saya pondok pesantrenkan. Saat saya capek, saya melihat mereka, walaupun hidup di Jakarta orang kaya nang Tegal. Nang Jakarta ke pas waktu mangkat bocah durung pada tangi. Nggih napa nggih? Leres apa leres? Balik pekerjaan bocah wis turu. Tapi dia mengatakan capek itu hilang saat saya melihat mereka. Mengapa? Karena mereka yang nanti akan mengembirakan saya, akan menyenangkan saya, bukan di dunia tapi di akhirat juga. Sedikit Bapak, Ibu, saya merasa memang betul. Saya mengingat almarhum putra saya, Habib Muhammad Bagir, itu sudah saya pondok pesantrenkan 8 tahun. 3 tahun di Al-Mu'ayyad, 5 tahun di Darun Najah. Awalnya saya mengira ini di pondok apa sih yang didapat? Memang sengaja, mohon maaf, saya taruh di kiai, pangapunten, ya. Subhanallah. Ternyata hasil dari pondok pesantren yang saya rasakan setelah beliau meninggal dunia, ilmu yang didapat langsung dipraktekkan. Ya, saya akan melanjutkan yang tadi saja. Berkaitan itu, orang tua itu mengatakan, Anda untung nak, secara materi saya mungkin lebih dari Anda. Saya punya rumah mewah, benar-benar mewah, dudu mepet sawah dudu. Ya, rumahnya luas. Saya punya pembantu 3, supirnya 2, berarti umumnya mawak-mawi kok nggih. Leres napa leres? Dan saya punya 2 anak, yang satu anak saya bekerja di luar negeri, ya, bekerja di luar negeri, nyuwun sewu, di perusahaan asing, ya. Monggo nanti bisa langsung aja saya transfer. Dibagi, ya, yang di sini sebagian aja. Saat itu orang tua itu mengatakan saya punya 2 anak, yang satu kerja di luar negeri perusahaan asing. Berarti bayarannya kurang lebih 100 juta lebih lah, benjuta rata. Dan yang satu yang lagi ngambil S2 di luar negeri. Beberapa bulan yang lalu istri saya meninggal dunia. Saat istri saya masuk ke ICU, saya telepon kepada anak saya, "Nak, kamu pulang, Nak. Ibu kamu sudah tidak sadar." Ya, yang lainnya dibagi aja, lainnya di sini nanti nggak apa-apa. Pak Diarto, nggak apa-apa, mubeng aja ya. Yang lainnya tolong sambil nunggu nanti dibagi. Ini ada surat PBDB dari Al-Khairiyah. Ya, nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu kira-kira kepen duwe anak, mangke pada seneng muludan apa ora? Pada kepesingin tahlil apa ora? Dong kepengin monggo. Aja salah nyekolahna, goleti sekolahan si anak bahasa Inggrisnya, ngrongan temen. Ngene apa nggih? Oh nang kuburan ora diakene marobuka ora. Ngene apa nggih? Ya. Subhanallah, Bapak Ibu, akhirnya orang tua itu mengatakan, ya, enggak apa-apa. La ilaha illallah. Bapak Ibu, orang tua itu mengatakan saya punya anak 2. Ya, tadi 1 di luar negeri, satunya lagi ngambil S2. Istri saya meninggal beberapa bulan yang lalu. Ya, supaya rata zat yang di dalam juga dibagiin. Dah. Saat istri saya masuk ke ICU, saya telepon. Jawabannya tidak satu pun yang bisa datang. Yang satu anak yang paling besar begitu telepon, "Nak,
ibu kamu sudah tidak sadar, nak. Masuk ICU, nak. Waktu masih sadar yang selalu disampaikan kamu sama adik kami. Apa jawabannya? Saya tidak bisa pulang karena saya ada janji sama klien, janji sama langganan. Janji sama langganan sing oli komisi paring piraha wong tuane wis diklalenaken. Yang kedua, saya telepon, nak, kamu pulang, nak. Ibu kamu sudah tidak sadar. Apa jawabannya? Pak, saya tidak bisa pulang karena bulan depan saya ada ujian. Orang tua itu mengatakan, dulu saya doanya salah. Saya ingin anak-anak saya supaya pada sukses. Sudah sukses. Tidak saya didik dengan didikan agama. Subhanallah. Dan orang tua itu mengatakan, istri saya meninggal, saya masih hidup. Bagaimana kalau nanti saya meninggal dunia? Makanya mohon maaf, mulai saiki nggih, mari yang mau pada masuk TK daftarkan di TK Al-Khairiyah. Yang mau masuk SD di SD Al-Khairiyah. Yang mau masuk di SMP Al-Khairiyah. Tidak usah khawatir, rezeki pasti akan diberikan kepada siapapun yang diberi yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan mohon maaf, ini termasuk juga adik saya, ya, itu juga alumni Al-Khairiyah. Dia terakhir baru pensiun tahun kemarin. Dia itu di manajer anak perusahaan Krakatau Steel. Jadi nggak usah khawatir, alumni Al-Khairiyah yang ada adalah keberkahan sendiri. Ya, saya minta tolong untuk kita semuanya, mari bareng-bareng. Ya, jadi yang mereka akan menyolakan di Al-Khairiyah tidak usah khawatir. Ya, Bib jauh, Bib, insya Allah tidak ada yang jauh sekarang. Yang penting biar anak-anak kita, dan ini kebetulan di belakang kita guru saya, guru istri saya, guru anak saya, Al-Ustaz Said bin Abu Bakar Basalamah. Ya, termasuk mungkin Bapak Ibu ingat dulu ada PT Radio Dakwah Al-Khairiyah, betul atau tidak? Salah satu beliau adalah penggagasnya. Dan mudah-mudahan bisa kita kembalikan lagi sehingga ke depan mudah-mudahan TK, SD, dan SMP serta RAM Al-Khairiyah mudah-mudahan akan bisa berhasil. Tolong Setnasi dicatat untuk yang anak-anak prestasi atau yang hafid 5 juz atau 10 juz atau berprestasi di tahun pertama tidak akan dikenakan SPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.